Oke gengs, kita udah makan siang dan sekarang kita lagi di Serangan. Panas tapi ya bagus alamin. Nah sekarang abis ini kita akan ada interview sama Pak Waya Patut. Nah beliau ini adalah salah satu orang yang membantu dengan proses pengolahan plastik ya. Kita juga find out nih dia ngapain aja nih selama ini sama plastik, apakah diolahnya seperti apa dan apa yang akan yang dia lakukan. Oke, so stay tune ya. Bapak mulai kayak gerakan ini sejak tahun berapa? Kalau kepedulian sih sejak tahun 2003 lah. Tapi ketika kami 2013 bergabung dengan Kura-Kura Bali, nah kami lebih banyak punya inisiatif untuk mengembangkan dan mengelola sampah. Oh begitu ya, sip. Terus kan nih banyak nih karya kita bisa lihat nih rumah tadi, pot sama pot, itu ya. Apa sih proyek pertamanya apa ya Pak? Proyek pertamanya kayak ini nih, kita membuat mentahnya. Botol tutup botol. Nah tutup botol ini mentah yang pertama, nggak ada proses polumeran. Tapi dasarnya semen sama stropom juga gitu. Oh ini styrofoam ya, juga ya? Stropomnya di sini nggak kelihatan ya kan lubang-lubangnya. Oh ini styrofoam ya. Nah untuk tahap kedua, nah baru kita bagaimana cara melumerkan plastik, terutama HDPE. Nah untuk yang kresek yang pertama kami lakukan cuman kayak eco brick dia. Oh, bikin kayak kreseknya masuk ke dalam botol gitu. Nah, dibikin tembok gitu. Oh, gitu. Lebih enak ya kalau gitu. Kan cahaya kena ya. Nah, baru tahu tahap pengelolaan untuk penyempurnaannya. Selain itu apalagi nah, terus ini kamu mau lihat juga. Nah, dari kresek itu, ini tali kresek itu. Dari kantong kresek. Oh, jadi. Iya, nah kita buat tali dulu. Oh tali, oh ya. Ini yang biasanya tali rafia ya? Ya, ini bukan tali rafia, ini kan dari kantong kresek. Oh, dari sampah plastik gitu. Sekilas kayak tali rafia. Ya. Nah setelah kita buatkan tali kayak gini, nah baru kita bentuk mau jadi apa gitu. Contoh misalnya kayak topi. Kita buat topi ini misalnya. Topi. Balikin dulu. Dari tali. Juga ini untuk kreseknya gitu. Ini apa ya Pak? Ini sisa dari kresek yang potongan-potongan itu. Kan biar tidak sampahnya gini terbuang. Kita tempel, kita setrika. Oh, disetrika nih. Nah, ini bisa jadi dinding nanti kalau disambung lagi gitu. Oh, jadi kayak karya seni juga ya? Karya seni. Ya, gitu. Cakep. Ini sehingga tidak ada sampah yang terbuang gitu. Sekalipun terbuang paling tidak kita bisa menekan gitu. Masih banyak ya. Selain itu ada kayak nah, ini kayak ini nih hasil-hasilnya. Oh, ini yang tali juga ya? Ya, ini dari tali kresek. Nah, ini dari plastik HDPE kan. Ini kita buat bisa untuk ya. Ini baru? Ya, bukan baru sih sebenarnya ini. Semi baru. Ya. Nah, ini sudah banyak terkirim sampai ke Jakarta. Kemarin kita kirim ke Jakarta sampai 200 pieces lah. Banyak juga ya? Iya. Yang ini yang aku pegang ini? Ya, yang ini ya. Oh, ini. Ini kan bisa untuk HP misalnya. Nah, bisa untuk foto misalnya kan. Buat apapun bisa taruh. Laptop ini bisa nih. Nah, tapi ke depannya Bapak ada planning apa di karyanya? Untuk ke depan buat cuman kita mau memaksimalkan ini. Kita berharap ke depannya Serangan bebas dari sampah plastik. Dan masyarakat sadar, paham bahwa plastik itu sangat bermanfaat gitu. Aslinya ya. Ya, kayak gini kan. Di sini kan kalau dilihat nilai seninya kan dari sampah plastik gitu. Ketika kita punya kreativitas, dia bisa memiliki nilai yang lebih. Paling tidak berserakan gitu. Bisa dipakai dinding gitu. Ini kan bisa kayak abstrak. Ya, kayak gini kan. Ya. Sip. Ya, aku tahan aja agak bisa kelihatan. Cakep. Nah, ini ya banyak ya. Ya, ini dari sisa potongan. Oh, yang potongannya tadi itu ya. Yang untuk sisa buat tali itu. Oh, gitu. Oh, ini yang nomor rumah ya. Ya. Banyak ya kan. Nah, terus termasuk ini. Ini yang kita sudah banyak jual. Ini untuk name tag. Oh, name tag. Ya, ini sudah lebih dari 500 pieces kita udah
jual. kirim. Nah, Kirim. ini kita jual per pieces ini 50.000. 50.000. Ya. Oh, lumayan ya. Ini lumayan keras. Hmm. Ini bener keras banget. Ya. Nah, ini proses pengopanannya di sini dia. Mana prosesnya? Agak kita bisa tahu juga nih prinsipnya gimana cara awal buatnya. Ada oven beneran dong. Dari yang sisa-sisa botol plastik itu, ini kan dari tutup botol aqua. Oh, dihancurin. Aqua galon itu kan. Kita cacah. Setelah dicacah nanti baru di oven dia. Oh, di oven terus baru disatuin. Di oven, nah bentuk plat dulu. Kita buat plat segi 4 dulu. Sesuai volume kapasitas ovennya. Nah, dia jadinya gini. Yang kotak ini tah? Beda ya? Ini dia nanti. Macam-macam ini semua. Oh, ini baru ya nih? Enggak, udah lama. Nah, ini. Kita bisa bikin motif langsung. Karena tutup botolnya kan semua udah warna-warni. Iya sih. Kita mau kombinasi warna apa saja gitu. Ini pakai apa sih, teknik apa sih, water apa tuh? Enggak, kita cuman melukisnya ketika melumer. Oh, itu lumer. Ya, langsung di garis-garis gitu. Saya ada tekniknya apa gitu? Lupa namanya. Nggak ada ya? Nggak ada. Kita gininya kalau gambarnya itu pakai bambu itu. Setelah melumer kita tarik-tarik. Oh, kayak tarik itu ya. Pernah dengar namanya, aku lupa. Lumayan. Iya. Tebel ya? Tebel ya. Tergantung nanti kalau mau tipis ini yang tipis dia. Biasanya yang tipis ini buat apa? Ini kayak ini kan dia jadi lukisan. Oh, ini lukisan. Ya ini kan kalau disambung misalnya ini ada badannya, ada kepalanya, ini jadi ekor merak. Oh iya nih. Iya. Oh iya bener juga. Ya. Ekor merak nih. Iya. Ini meraknya. Ini sama kayak ini kan. Ini kan ekornya burung sebenarnya ini kan. Tapi kalau ada ditambah lagi satu bodinya, terus kepalanya, nah sehingga bisa jadi satu rangkaian dia menjadi burung. Aku nggak tuh merasa sumpah. Oh kayak ini ya? Iya. Nah sama kayak ini kan dia satu gini aja cukup lah. Nah, ini kan rembulan dia. Kayak ini ada matahari, terus ini orang. Nah, ini kan gininya, apa namanya sunarannya. Ya gitu. Ide ini kan semua dari percobaan. Coba-coba ya. Nah, percobaan ini pertama kita belajar dari teknologi. Nah, kalau kita punya inisiatif kan banyak tempat sebenarnya untuk belajar. Tidak harus langsung dengan orang tapi dengan media. Contoh kita punya HP, buka di YouTube misalnya gitu. Cari tutorial. Ya. Nah, kita cuman sekarang modelnya ATM. Ambil, tiru, modifikasi. Nah, kan gitu. Ya kan? Gitu. Nah, kalau kita tidak punya inovasi ya berarti kita persis meniru gitu. Nah, inovasi inilah yang kita kembangkan. Gitu. Sama kayak tadi kan, gimana caranya melukis ini kan? Belajarin dulu, tiru. Oh, caranya begini nanti. Ngerti. Saya ini aku penasaran deh, kan tadi Pak bilangnya udah sampai pernah kirim ke Jakarta. Internasional nyampe nggak? Internasional kemarin sih ada beberapa tamu yang kayak tamu kunjungan kan, kunjungan dia mau beli oleh-oleh gitu. Oh banyak kunjungan oleh. Tapi yang bule yang pernah tamu yang tinggal di Ubud pernah. Banyak. Ya 2 kali lah ke sini beli ini untuk talan. Talan motong-motong bawang gitu. Oh bisa juga ya yang penting diseret aman gitu. Banyak juga. Tapi sebelum sampah kita olah pasti kita cuci dulu. Cuci dulu lah. Agak kotor kenapa? Tapi Pak, saya penasaran satu hal tadi. Itu piala apa ya Pak? Kalau ini waktu saya dapat gini SCTV Awards. Oh ada SCTV Awards. Ya, tahun 2016. Ini emang dipasang atau emang? Ya dipasang, kita pasang. Tambah aksesoris gitu. Kalpataru juga ya. Ini kalau Kalpataru kan lembaga ya. Nah, kalau ini pribadi lah. Sebagai apa tuh menang? Penyelamat lingkungan hidup ya. Bapak nggak mau masuk lagi? Awarding lagi kan lumayan Pak, kan lumayan bagus nih karya itu. Karena gini, kita kan kalau saya secara pribadi kan cuma menjalankan kewajiban gitu. Nah, perkara orang lain melihat kewajiban saya bernilai atau tidak itu kan orang lain yang menilai. Tapi menurut saya sih Bapak ditegur job lah buat semua ini. Ini juga plastik semua kan? Iya. Nah, ini pertama kali kita buat sehingga motifnya bervariasi dia. Tidak mono istilahnya. Ini kan terlalu berlebihan, kayak ini ada berapa warna. Gitu. Warnanya ini kan lebih dari 3. Bahkan ada 5 sampai 10 warna gitu. Nah, tapi kayak gini kan kita mengkombinasinya dengan biar menarik dilihat orang kan cuma dua kombinasi warna kan, gitu. Simple. Buat talan kan enaknya. Ya, ini kan simple nih kan. Nah, bagaimana cara membuat ini? Garis-garis ini gitu. Nah, setelah melumer kita pakai bambu.
Kita boleh lihat nggak sih cara bikin secara langsung? Bisa, cuman perlu waktunya lama. Lama banget Iya. ya. Manasinnya lama ya. Ya, manesinnya biar lumernya itu dia perlu waktu 1 jam. 1 jam doang. Iya. Nah, tergantung suhu sekarang. Kalau suhu 250 derajat, dia perlu waktu maksimal dia 1 jam. 1 jam. Iya. Itu yang paling cepat lah. Nah, kalau suhunya, karena kapasitas oven kami kan maksimal suhunya 250. Gitu. Ya lama ya. Iya. Baru penasaran. Baru aku mau lihat kan Iya. gimana proses bakar gitu. Coba gini aja ya Pak, mungkin pas Bapak mau bikin layout kayak gini bisa nggak sih kita lihat kasarnya gimana? Kayak gini nih kan. Nah, nih. Yuk. Kayak bikin ini. Yuk. Nih. Bener anak hilang. Ini kan kita siapkan cetakan nih. Nah, ini ada gininya. Nah, terus kita ini loyangnya nanti ini. Nah, ini ke sini. Masuk dia. Oh, langsung aja ya. Iya. Ini kan kebetulan warnanya belum diseleksi nih. Oh, ini masih random ya. Ya. Nanti kita mau ambil warna yang ini ada merah. biru ya. Kecil nih. Ya. Nah, ini dihancurin pakai apa ya? Pakai mesin. Ada mesin pecah. Kalau dulu pakai gunting dipotong-potong. Kan kelamaan gitu. Sekarang kan sudah. Nah, setelah itu ovennya menyala. Nah, ini. Hati-hati banget ya ini. Ya. Ini biasa kita masukkan. Masuk, kita tutup. Nah, suhunya 250 dengan waktunya. Ini kan panas apinya harus atas bawah. Atas bawah? Ya, atas bawah ovennya. Nah, terus waktunya dia bisa 1 jam. Ini belum mati, nggak nyala kan? Nggak nyala. Pokoknya kalau nyala kan nggak lucu sini. Tapi tetap hidup dia. Karena ini ya timernya jalan. Nah, setelah dia 40 menit, kan agak lumer nih. Nah, baru kita garis dia. Oh, langsung di sini? Iya, langsung di sini. Gitu. Nah, setelah dia mau 50 ini, kita ambil pakai gininya. Panas banget ini. Pasti panas lah. Nah, terus kita taruh di sini. Jemuran tah itu. Terus di sini. Nah, ini kan udah di atas nih, dalam kondisi yang panas. Kenapa panas? Biar nanti itu ditutup tingkat pelumerannya sama. Oh, nanti tinggal masukin lagi yang baru. Kalau dingin dia nanti gini, bukan. Ini untuk menutup itu. Kalau dia dingin nanti begini, dia keriput dia. Oh, nahan ini ya? Ya, nah ini masuk ke sini. Nah, setelah itu dilapisi lagi. Karena kan yang ini? Ya, biar tidak masuk ke dalam kan. Nah, ini kita tutup. Terus baru ini. Nah, baru kasih gininya. Apa itu? Dongkraknya. Ada dongkrak. Ya, terus dimasukin ini. Nah, baru kita press dia. Oh, gitu. Kan ngepres dia kan. Nah, supaya padat dia. Gitu. Tidak ada udara di dalamnya. Sehingga nggak mudah patah. Oh iya. Ya, biar nggak kaku ya. Nah, setelah ini 10-15 menit lagi kita diemin. Dah itu kita buka nih. Panas banget ini masih ya. Ya, pasti panas. Kalau udah 15-10 menit pasti dingin lah. Agak hangat lah. Ya, nah terus ini kita ambil. Ini terus kita rendam. Oh, direndam di sini. Ya. Jika direndam di sini, masuk gitu. Udah biarin. Udah, terus kita tinggal ambil aja. Iya. Itu. Pendek ya prosesnya sama ini ya. Nah, setelah jadi ini dibuka kan. Terus baru dibongkar lagi, dirapiin dengan pisau ini. Kalau cara ngalusinnya kita pakai ini aja. Contoh aja yang dalamnya yang baru ya. Nah, ini kan contohnya kalau kita mau ngalusin ini. Hasilnya ini kita pakai gini pisau. Kan dari kotor nih. Ini bersih langsung ya. Nah, kenapa pakai pisau ini? Nah, ini kan ada sisa nih. Ini tetap dia akan kita kumpulkan dan dipakai lagi. Buat kayak lain gitu ya. Buat bikin warna kombinasi. Nah. Ketika ini kan akhirnya coba diraba. Halus dia kan? Anjir, halus nah, kalau di amplas dia kasar. Oh, nggak balik ya? Ya. Harusnya di. Iya gitu.
Karena beda gininya. Teksturnya beda. Iya, teksturnya bukan kayu dia. Kalau di amplas justru kasar dia. Halus banget sih. Iya. Kirap. Kalau ini kan kasar nih kan. Ini Coba kasar. lihat. Nah, oh ini kan pas baru. Ya, sekarang kita giniin ya. Kita tarik seperti ini. Pasti beda hasilnya. Coba. Halus. Seret. Ini nempel. Kayak tau gak sih? Kayak lukisan-lukisan zaman batik ini ya. Kayak batik gitu. Iya. Aku punya batik ini kayaknya. Nah, itu teknologi yang kita inisiatif inovasi yang kita kembangkan. Kalau orang ini kan teknologinya mesin yang gini serba mahal. Nah, tetapi kan konsep kita utama itu adalah bahwa kegiatan ini mudah ditiru oleh masyarakat. Gitu. Anggaplah dengan open harga 700 sampai 900 ribu. Pasti bisa bikin. Kan, gitu. Tinggal ini aja sih. Ya, kan. Kalau ini nggak mahal juga, paling sekitar 300 dongkrak, terus air gratis kan kita ngasih air bayar. Artinya apa? Ini mudah ditiru. Gitu. Kalau modalnya sampai puluhan juta, disuruh masyarakat berpikir kan? Kenapa saya harus gitu? Kenapa saya harus melakukan itu? Terus pasarnya belum jelas nanti gitu. Takut. Nah, gitu. Kita kan lagi tahap proses bagaimana memberi penyadaran, menyelamatkan lingkungan utama tujuan kita. Gitu. Supaya sampah ini tidak berserakan. Gitu. Karena sampah ternyata memiliki banyak nilai ekonomi. Gitu. Contohnya sebagai karya. Ya. Macam-macam ya. Jadi dinding macam-macam lah gitu. Nanti tempat tisu bisa juga. Ada tempat tisu. Ya, kemarin sih udah ini kayak ini tempat tisunya. Oh, ini ya tempat tisunya. Ini pakai dari ini kalau ini bambu dia sama tempurung. Kalau ini kan dari plastiknya. Oh, yang plastik pure. Ya. Kita pakai sampel aja. Bagus loh. Keras sih. Cuman berat dia. Iya sih, berat ini. Ini berat. Ya kan nggak mungkin orang masa bawa tempat tisu kemana-mana, pasti ditaruh di meja. Iya, kan agak cantik ya. Ya sih, aneh juga sih orang ngapain bawa tisu ya tisu. Iya. Kalau plastik-plastik yang botol, yang PET, jenis PET namanya, botol ini bisa dilihat prosesnya di sini. Nyata ke dalam yuk. Ini ovennya beda lagi nih. Itu mau yang lebih besar lagi itu mau beli. Nah, kalau jenis-jenis botol ini, botol minum biasa ya. Botol minum biasa, yang ini kan jenis PET dia. PET ya. Nah, nanti kita olah dia jadi pot. Oh, ini yang sebelum depan-depannya. Ya. Nanti kita bentuk dulu mau seperti apa. Diikat-ikat. Nah, kreseknya masuk semua nih, ada kresek semua di dalam kan. Agak keras nih ya. Iya. Nah, kan ada kresek di dalam nih. Nah, baru kita setelah bentuk modelnya, baru kita kasih semen. Kuat juga ya. Ya. Nanti yang ini bermanfaat. Kita belum tahu persis teknik melumerkan ini dan belum bisa dilumerkan. Kita sempat melumerkan. Oh, sempat ada percobaannya? Ya. Nah, ini hasilnya. Banyak ya? Ya. Ini hasilnya. Ini udah pecah nih. Oh, ini pecah. Bisa dilihat nih botolnya. Nah, kita kan belum tahu nih tekniknya. Gimana semen tidak langsung dengan ini botol. Nanti kita punya teknik baru, dibungkus kain dulu. Oh, kain terus baru disemenin. Nah, sehingga nggak lepas dia gitu. Jadi lebih kuat juga ya. Lebih kuat juga gitu. Kayak potnya ini Paknya suka pot ya, banyak sekali pot dari tadi saya lihat. Karena kita mencintai ginilah alam. Tanaman ini kayak ini kan plastiknya. Pasti kok orang nggak ngeh ya. Iya. Buat saya yang ini tadi plastiknya kelihatan. Sebagai saya orang awam yang baru masuk ya. Wah, kayunya bagus banget. Kayunya bagus banget. Ternyata plastik. Banyak sih sebenarnya. Dari awal kita mau gini, yang pertama-tama kita buat itu kayak gini. Nah, kayak gini nih. Belum yang besar lah. Yang kecil. Yang kecil kayak gini nih. Ini kan botol di dalamnya. Tapi ini apa namanya? Tempat sosis tuh loh. Nah, sosis, makanan sosis, botol-botolnya itu. Kalengnya itu. Nah, terus kita gini kan. Sehingga motifnya ini cara membuatnya sama seperti membuat kue. Oh, kayak pakai piping gitu ya. Kok kayak gini misalnya kayak anggapnya Bapak bikinnya berapa lama ya? Kalau ini paling sejam, nggak nyampe sejam. Kalau yang gede-gede baru lama. Gede-gede lama karena kita bikin modelnya kayak apa misalnya. Bapak kerja ini sendiri semua? Nah, ada 7 orang kita. Oh, ada 7 orang. Saya kira sendiri, Bro.
Mantap. Ini kayak bikin batu-batu alami gitu. Tapi sekilas kalau orang lihat jauh ya, Ya. kayak kayu. Iya. Aku aja bisa kali ngira kayu. Kayu banyak banget. Kayak aku kira ini plastiknya enggak kelihatan. Oh, itu yang kecil ya? Ini kan ada botol nih dalam. Oh iya nih kelihatan botol minyak dulu kan. Nih kelihatan nih. Botol minyak kan. nih. Ya minyak goreng kan? Keras loh. Keras banget loh. Iya. Nah, dulu kita buat yang kecil-kecil untuk kaktus. Oh, kaktus awal. Tanaman kaktus awal ya. mulai kaktus. Ya. Nah, kalau ini kan nih. Oh, itu kelihatan tuh Ini botol kelihatan Sprite botol ya? Sprite. Nah, ini ya kan. Nah, kita buat patung orang gitu. Ini banyak banget ya proyek Bapak di sini ya. Yang sekarang yang lagi ongoing apa ya, Pak? Itu ya, plastik ADPE-nya sama ini ya membuat easel tempat foto itu yang sekarang ongoing. Ya, termasuk meja nanti, meja, kursi. Bapak pernah ngarep nggak sih kayak suatu ketika dengan semua karya ini go internasional banget gitu loh? Kalau kita justru pikirannya nggak sampai ke sana dulu gitu. Sekarang baru ya? Nah, harapan kita adalah justru ini bisa ditiru oleh banyak orang. Oh, jadi objektif utama masyarakat tahu dulu, gas, kelar, kita bisa semuanya. Ya, nah nanti harapan kita kan kita punya teknologi, punya pengalaman, punya pengetahuan untuk mengelola plastik. Nah, justru di tempat lain kalau ada seperti kita, ayo kita belajar sama-sama sehingga masing-masing desa tuh, masing-masing lingkungan tuh punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Oh, jadi bisa anggapnya saat di sini plastik yang ini, satu lagi botol beda-beda. Karena gini, contoh anggap lagi nih. Di Sidakarya lah enggak. Sidakarya punya sama seperti kita. Sehingga tanggung jawab di sampah di Sidakarya khusus masyarakat Sidakarya punya. Serangan punya. Gitu. Karena kita punya moto sampahmu gitu. Oh, bukan sampahmu sampahku gitu, bukan sampahku sampahmu gitu. Aku mikir sampah kita bersama. Oh enggak, sampahmu. Ya sampahmu, kamu selesaikan sendiri gitu. Nah, sekarang contoh saya punya sampah nih. Masa saya buang? Berarti kan orang lain yang harus. Enggak, kan sampah. Saya yang harus selesaikan gitu. Ya sampahmu. Gitu. Nah, kita juga bersama untuk gitu. Nah, sama juga dengan gini, kita kan mau merubah image nih. Kayak TPA misalnya. Orang berpikir kan TPA itu tempat pengelolaan kan, di tempat pembuangan akhir kan. Pembuangan akhir. Semestinya TPA itu adalah tempat pengelolaan akhir kan. Bukan terakhirnya. Bukan pembuangan gitu, tapi pengelolaan akhir. Nah, dari TPS tempat pengelolaan sementara, bukan tempat pembuangan sementara, tapi tempat pengelolaan sementara. Yang dimaksud sementara itu ketika di rumah tangga sudah dipilah. Nah, yang dibawa ke TPS itu sifatnya sementara di sana. Ditaruh sebentar aja, nanti bisa diolah lagi gitu. Disorting lagi, bisa diapain. Kan? Nah, akhirnya baru dibawa ke TPA. Yang residu yang tidak bisa terkelola. Nah, terakhirlah di TPA untuk dikelola. Gitu. Bukan tempat pembuangan. Mengolah terakhir, balik kan. Sebenarnya orang-orang mindsetnya udah mikir buang sampah kan? Makanya ini yang harus dirubah. Mindset orang-orang kan. Seperti kami merubah sampahmu. Iya, sampah. Ya, lu yang buang, masa kita yang ngambil kan? Gitu. Pasti maunya buat bantu lingkungan kan nih. Ya kalau kita nggak bantu lingkungan siapa lagi? Karena gini, ya ketika kita merasa hidup ini adalah dari alam ini, gitu. Sejak kita belum lahir dari nenek moyang kita, ini kan mereka sangat dibantu oleh alam. Gitu. Nah, sekarang kita kembali bercermin pada diri kita sendiri, apa sih yang mampu kita berikan untuk alam? Banyak sih, kasihan juga ya alam. Contoh kayak oksigen yang kita nikmati. Yang kita hidup sekarang ya. Nah, sama juga ketika orang kehabisan oksigen datang ke rumah sakit, satu tabung itu berapa harganya? Mahal. 200 sampai 300-an gitu. Alam tidak minta kok. Alam udah ada. Dan tidak pernah membedakan si kaya si miskin gitu. Alam memberikan aja gitu sifatnya. Memberikan, tapi kita manusia yang punya pemikiran, yang harus punya logika, punya akal lebih, bagaimana memberikan alam. Gimana cara balikin lagi kan? Maksudnya Allah udah ngasih kita nih, sang gimana kita ngetek. Nah, alam itu punya filosofi gini. Ketika kamu memberi 1 kali, maka saya akan memberi 1000 kali. Alam itu kan begitu. Ya sih. Iya. Nah, mampu nggak kita memberi sekali bahwa nanti alam akan memberi 1000 kali. Tidak hanya kepada kita, tapi kepada banyak orang, kepada biota yang lain. Kadang kan pada ujungnya masalah isu kita sekarang kan masalah sampah ya utama. Buat balik kayak
lautnya, Ya. kasihan, air bersih, landfill. Sampah kan tidak hanya berpengaruh terhadap lingkungan secara yang kita lihat tanaman gitu, tapi secara fisik kemanusiaan kan. Juga. Kalau lingkungan rusak kena sampah, manusia juga akan rusak. Pasti Karena tidak akan dapat sakit. oksigen yang sehat. Gitu. Kayak Jakarta Iya. sekarang kan parah banget. Buang sampah sembarangan nyamuk. Muncul kan. Sebagai korban DB 4 kali ya, saya Ya. pernah ada itu. Itu. Itu sih menarik ya Pak. Aduh, nanti saya tunggu ya. Mungkin ada karya berikutnya saya mau lihat juga. Siap. Info-info ya Pak. Siap. Jadi kita udah selesai interview nih sama Pak Wai Pak Tutnya. Kita udah tahu nih plastik itu dia olah seperti apa dan akhirnya seperti apa. Dan itu banyak ya, bisa jadi dinding lah, nempel, apapun bisa dilakukan dengan plastik. Seperti Pak Wayan yang bilang tadi, TPA itu bukan tempat pembuangan akhir, tapi ada tempat pengolahan akhir. Tempat pengolahan akhir ya, gengs, ingat itu. So, see you soon buat yang berikutnya. Keep watching ya.